Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadhil fursatin nafisati li bayanil ukhuwatil islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil faidati wal fadilah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dari sejuta makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari banyaknya bentuk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling dimuliakan dan makhluk yang ciptaannya paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita semua, yakni manusia. Maka pernyataan ini sudah dinyatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Tin ayat keempat. Allah firmankan, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan seluruh manusia dalam keadaan yang sempurna. Maka dari ayat ini tentu ada maksud dan tujuannya, dan ada kandungan yang tersirat dalam kata-kata fi ahsani taqwim, ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna yang tersirat tersebut? Yakni di balik kesempurnaan yang kita miliki sebagai seorang manusia, ada hal yang wajib bagi kita semua kerjakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa hal tersebut? Hal tersebut ialah al-ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ibadah, teman-teman semuanya, terbagi menjadi dua. Ada ibadatun mahdhah, ada ibadatun ghairu mahdhah. Adapun ibadatun mahdhah adalah ibadah yang personality kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bainana wa bainallah, antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Contohnya seperti kita sholat, kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita ibadah haji dan ibadah umroh. Ini adalah ibadah personality kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan, tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah ibadatun ghairu mahdhah, yakni ibadah yang ada hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya kita sebagai makhluk yang mulia ini, makhluk yang sempurna ini, melaksanakan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang ada hubungannya dengan manusia yang lainnya. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, yang mana ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Yang maknanya ialah orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ini diibaratkan seperti satu bangunan, teman-teman. Yang mana bangunan kita ketahui saling menguatkan satu sama lain. Maka dari hadis ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya muslim yang terbaik, manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah manusia yang hafal Al-Quran walaupun mungkin hafalannya. Bukanlah manusia yang rajin tahajudnya di setiap malam 12 rakaat sholatnya, bukan. Bukanlah seseorang yang puasa Senin Kamisnya istiqomah, bukan. Melainkan orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulia di hadapan Allah itu adalah seseorang hamba yang peduli dan menjaga martabat saudara yang lainnya. Maka dari sini teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memberikan kriteria orang itu dianggap beriman seperti apa. Yang mana beliau sabdakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik
khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yakraha li akhihi ma yakrahu li nafsihi. Yang maknanya ialah tidaklah seseorang dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia membenci sesuatu yang terjadi kepada saudaranya sebagaimana sesuatu buruk tersebut terjadi kepada dirinya. Yang dimaksud adalah ketika saudaranya dihinakan, maka ia tidak senang dengan hal tersebut sebagaimana ia dihinakan oleh orang lain. Ketika saudaranya dicaci maki, maka ia tidak senang dengan hal tersebut sebagaimana ia dicaci maki. Tujuan dia di dalam hidup di dunia ini menjaga tali silaturahmi. Tujuan dia di dalam kehidupan di dunia ini melindungi satu sama lain, menjaga martabat, menjaga muruah orang lain, dan beretika, berakhlakul karimah, akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang muslim pada zaman milenial ini tumbuh rasa peduli dengan orang lain, tumbuh etika-etika yang baik, etika-etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam menjadi agama yang paling terbaik. Islam menjadi agama yang paling bermoral di dunia ini. Dan Islam akan menjadi agama yang penuh etika-etika yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di zaman akhir zaman ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita menjadi golongan akmalun nas, orang yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu iyaya wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.